Oke, oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi kita ketemu lagi di kelas belajar. Cuman kali ini kita akan full bahas soal ya kan dari apa form pretest kemarin ya. Mini tryout lah ya. Itu ada 15 soal. Rencananya mau bikin 20, cuman takutnya waktunya nggak cukup gitu ya buat bahas 20 soal. Oke, gimana dari pretest kemarin itu teman-teman bisa nggak ngerjainnya? Aku lihat di sini tuh ternyata masih banyak yang dapat kecil ya nilainya ya. Rata-ratanya 27 teman-teman, rata-ratanya. Kegocek 3 soal Kak. Iya, kata Abian kegocek ya 3 soal. Iya, pokok itu tuh memerlukan ketelitian dan fokus yang tajam. Tajam banget gitu. Oke, ya wes lah gak apa lah ya. Jadi kali ini kita apa? Kita bahas ya kan? Kita bahas nantinya em, apa? Buat teman-teman yang masih mungkin ada yang kurang paham itu nanti bisa ditanyakan. Gitu ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga juga nantinya kita diberi kemudahan dalam mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, langsung aja untuk soal nomor satu. Di sini em, diketahui P ditambah Q sama dengan 5 dan P pangkat Q itu sama dengan 8. Hasil dari 2 log P pangkat Q min 2. Nah, jadi di sini materi tentang eksponen dan logaritma ya. Gimana kira-kira teman-teman ngerjainnya? Kalau ada soal kayak gini tuh, P ditambah Q sama dengan 5 dan P pangkat Q sama dengan 8. Yang ditanyakan 2 log P pangkat Q min 2. Nah, jadi kita ingat lagi sifat logaritma. Kalau ada absis ya kan, A log B pangkat N ya kan. Ada pangkatnya nih, oh berarti pangkatnya itu maju ya kan. Jadi N dikali A log B. Nah, ini sifat dari logaritma ya. Nah, jadi dengan menerapkan sifat dari logaritma ini, kita bisa mengerjakan apa yang ditanyakan nih. Jadi ini kan pangkatnya Q min 2, ya kan? Aku tulis dulu, 2 log P pangkat Q min 2, Q min 2 sama dengan, nah berarti pangkatnya ini maju ya kan? Jadinya em, Q min 2, Q min 2 dikali 2 log P. 2 log P. Nah, begini ya. Masalahnya P sama Q-nya ini belum belum dapat ya. Nggak perlu DSS nggak apa-apa. Nanti ini kok apa aku share filenya sama recordnya ya, aman ya. Jadi teman-teman cukup memperhatikan saja. Sambil ditulis boleh. Ini ya, P ditambah Q kan sama dengan 5, P pangkat Q sama dengan 8. Nah, jadi kita gunain nih apa yang diketahui ini untuk mendapatkan nilai dari masing-masing P dan Q-nya. P ditambah Q sama dengan 5. Nah, oke, berarti kita coba dulu ya. P ditambah Q sama dengan 5. Nah, berarti eh, P sama dengan 5 dikurangi Q. 5 dikurangi Q. Oke, terus yang kedua, P pangkat Q itu sama dengan 8. Nah, berarti untuk menghilangkan Q-nya, ya kan? Untuk menghilangkan pangkat Q-nya, kita perlu lakuin apa nih? Kita pangkatin 1 per Q ya. Kita pangkatkan 1 per Q. Jadi, di ruas kiri dipangkatin 1 per Q, di ruas kanan juga kita pangkatin 1 per Q. Nah, kenapa begini, Kak? Karena kalau dalam eksponen, ya kan ada pangkat, dipangkatin lagi, maka pangkatnya itu dikali gitu. Jadinya Q dikali 1 per Q. Maka tinggal P pangkat 1 ya kan. P pangkat 1 itu adalah P. Nah, jadi dapat nih P-nya itu sama dengan 8 pangkat 1 per Q. Nah, begini ya teman-teman. Terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita mau fokus apa?
mau ngubah nilai P-nya atau mau ngubah nilai Q-nya. Nah, karena di sini P sama dengan 8 pangkat 1 per Q, jadi kita ubah P-nya, ya kan? Kita substitusi P-nya menjadi 8 pangkat 1 per Q. Oke, kita lanjutin dulu ya. Jadi di sini Q min 2 dikali 2 log P-nya itu kita ubah menjadi 8 pangkat 1 per Q. Oke, nah kemudian kita ini ada pangkat lagi ya kan? Ini ada pangkat lagi nih, A log B pangkat N. Oke, berarti kalau ada A log B pangkat N, jadinya N dikali A log B. Jadi pangkatnya ini maju gitu. Oke, berarti jadinya 1 per Q dikali Q min 2, Q min 2 dikali 2 log 8. 2 log 8. Nah, begini ya. Terus apa lagi nih yang bisa kita kerjakan? Oh, ini 8-nya ini kita ganti aja ya kan. 8 itu kita ganti menjadi 2 pangkat 3 ya kan. 8 kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Nah, kemudian ada pangkat lagi nih. A log B pangkat N. Jadinya pangkatnya maju gitu ya. Jadinya 3 dikali 1 per Q, terus dikali Q min 2 dikali 2 log 2. Nah, kalau ada 2 log 2 itu hasilnya berapa? Kalau ada A log A ya kan? Ini ada yang sama gitu. Berarti sama dengan 1 ya. 2 log 2 juga sama dengan 1. Oke, selanjutnya apa nih? Jadinya 3 dikali 1 itu 3 ya kan? 3 dikali Q berarti menjadi 3Q. 3 dikali min 2 jadinya min 6 per Q. Oke, 2 log 2 ini 1, jadinya tetap ya, jadinya berapapun dikalikan 1 tuh hasilnya tetap. Nah, masalahnya di sini Q-nya ya, Q-nya kita belum dapat nih. Kita belum dapat Q, maka kita harus mencari nilai Q. Nah, di sini apa nih yang kita ketahui? P ditambah Q sama dengan 5 ya. P ditambah Q sama dengan 5. Oke, karena kekurangan informasi ya kan, jadi cuma dapatnya P ditambah Q sama dengan 5. Kita mencari kemungkinan-kemungkinan berapa ya kan, berapa dua angka yang ditambahkan itu menghasilkan 5 ketika ya ketika ditambahkan menghasilkan 5 ketika dipangkatin 3 itu hasilnya 8. Oke, coba ya. Jadi misalkan ya 1 sama 4 ya. 1 tambah 4 itu 5. Terus 2 tambah 3 itu 5. Terus 3 tambah 2 itu 5. 4 tambah 1 itu 5 ya. Kemudian tadi P sama dengan 8 pangkat 1 per Q. Coba kita misalkan ambil P-nya itu 1 ya. P-nya 1. 1 sama dengan 8 pangkat 1/4. 1/4. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, terus dipangkatin 1/4, jadinya 3/4 ya. Jadinya dia 2 pangkat 3/4. 2 pangkat 3/4 kan bukan bukan sama dengan 1 gitu ya. Jadinya 1 sama 4 ini keliru gitu. Dia bukan bukan jawabannya. Jadi nilai P sama Q itu bukan P sama dengan 1, bukan Q sama dengan 4 gitu. Oke, oke. Gimana? Dapat dipahami nggak teman-teman? Terus kalau misalkan P-nya 2, Q-nya 3, P-nya 2 2 sama dengan 8 pangkat 1 per Q. 8 pangkat 1 per Q-nya 3. Nah, begini. Oke, kita coba cek ya. Apakah hasilnya 2? 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatin 1/3. Kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, jadinya pangkatnya dikali ya kan. 3 dikali 1/3 itu 1. Jadinya 2 pangkat 1 itu 2. Nah, ini ya kan. Berarti ini kan benar ya. 2 sama dengan 2. Oh, berarti P-nya itu nilainya 2, Q-nya itu nilainya 3. Begitu. Terus yang lain, kalau kalian coba itu hasilnya keliru ya. Tidak sesuai lah gitu. Oke, gimana? Aman ya, teman-teman? Oke, berarti kita dapat informasi nilai P-nya
itu sama dengan 2, nilai Q-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian kita substitusikan saja ke dalam ini. Persamaan 3Q min 6 per Q. 3Q, 3 dikali Q. 3 dikali Q-nya itu 3, dikurangi 6 per 3. Oke, 3 dikali 3, 9. 9 kurangi 6 itu 3. 3 dibagi 3 itu 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, jadi dapat nih ternyata jawaban dari 2 log P pangkat Q min 2 itu hasilnya adalah 1. Begitu. Oke, gimana teman-teman? Untuk soal yang nomor 1, ada yang masih bingung nggak? Jadi di sini eh, soalnya udah setara dengan UTBK ya, agak sulit lah ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih detail lagi dari apa yang kita pelajari di kelas-kelas kemarin tuh. Kelas kemarin kan cuma bahas dari konsep dasarnya dulu ya, eksponen gimana, logaritma gimana. Nah, kalau di soal kayak gini itu diterapinnya bagaimana? Oke, gimana? Aman? Kalau aman bisa kasih reaction. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Oke, ini udah mulai pada rame ya yang join. Aman Kak, kata Abian. Oke, siap. Kata Desta, kasih reaction. Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Aman Kak? Oke, siap. Nah, jadi di soal nomor 2 ini, jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 1, maka X plus 1 per X min 1 dikurangi X min 1 per X plus 1. Nah, jadi di sini ada bentuk pecahan. Ada bentuk pecahan ya kan? Pengurangan pecahan. Kalau pengurangan pecahan, itu bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, dengan cara apa? Kalau operasi pada pecahan, entah itu penjumlahan atau pengurangan, yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lihat, di sini penyebutnya ini berbeda ya kan? Di sini X min 1, di sini X plus 1. Nah, maka dari itu kita coba samakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, aku tulis lagi X plus 1 per X min 1 ya kan? Terus di sini dikurangi X min 1 per X plus 1. Nah, jadi kalau yang di bagian kiri ini, kita mau menyamakan penyebut, kita kalikan dengan X plus 1 ya. Bentar, ini X plus 1 harusnya. Oke, sebentar. Nah, berarti di ruas kiri, di ruas kiri dah. Di bagian kiri ini, kita kalikan X plus 1. X min 1 dikali X plus 1. Nah, kalau di bagian penyebut dikali X plus 1, di bagian pembilang juga kita kalikan X plus 1. Jangan lupa ya, teman-teman. Terus kalau yang di bagian kanan ini, untuk menyamakan penyebut, kita kalikan X min 1, ya kan? X plus 1 dikali X min 1. Nah, di bagian penyebut dikali X min 1, di bagian pembilang juga kita kalikan X min 1. Nah, begini. Oke, terus ini kasih kurung aja dulu deh, biar rapi ya. Kasih kurung, kasih kurung. Nah, jadi di bagian penyebut sekarang sudah sama yaitu X min 1 dikali X plus 1. X min 1 dikali X plus 1 itu berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? X min 1 dikali X plus 1. A min B dikali A plus B. Ayo, ini penerapan dari konsep aljabar. A kuadrat min B kuadrat kan ya. Kalau teman-teman ingat, ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu didapat dari hasil perkalian dari A plus B dikali A min B gitu. A plus B dikali A min B. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, berarti A min B kan ya, X min 1 dikali X plus 1. Oh, jadinya X kuadrat min 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Oke, begitu ya. X kuadrat plus 1. Ah, keliru, keliru. Dila jangan ikut-ikut, itu selnya keliru. Jadinya yang benar adalah X kuadrat min 1. Oke, nah yang di atas nih, X plus 1 dikali X plus 1, ya kan ya. A plus B dikali A plus B, jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu kan ya. Oke, X dikali X itu X kuadrat, ya kan. Aku tulis dulu ya, X kuadrat. X dikali 1 itu X, 1 kali X itu X, jadinya X ditambah X itu 2X. Kemudian 1 kali 1 itu 1.
Nah, terus dikurangi, karena ini pengurangan, hati-hati ya, kalau pengurangan, kalian lebih baik diberi kurung terlebih dahulu gitu. Jadinya X dikali X kuadrat, terus X dikali min satu itu min X, min satu kali X itu min X, jadinya min 2X. Min satu kali min satu itu plus satu. Nah, begini. Kemudian kita lanjutin ya, kita lanjutin kerjainnya. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini habis ya, X kuadrat kurangi X kuadrat itu habis. 2X dikurangi min 2X. Pengurangan ya, min ketemu min. Nah, min ketemu min tuh jadi plus, jadi positif ya. 2X ditambah 2X, jadinya 4X. Terus satu dikurangi plus satu. Min ketemu plus. Kalau min ketemu plus itu jadinya min ya kan. Satu dikurangi satu itu nol habis. Per X kuadrat min satu. Nah, udah ketemu jawabannya. Jadinya jawaban yang benar adalah opsi D. Gini. Nih ya, yang ini ya. Oke, aman. Fokus ke angka please, maaf Kak. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi di sini kan sama-sama belajar ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang nomor dua? Ini apa namanya? Pengurangan pecahan ya. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, itu kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Apakah sama atau masih beda? Kalau masih beda, samakan dulu penyebutnya. Please, segampang itu. Yakin gampang. Jadi kemarin gimana pas ngerjain soalnya? Oke, gak apa ya. Jadi mungkin pas ngerjain soalnya kelihatannya, aduh ini sulit banget nih. Tapi ternyata gampang kok. Terus apa nih Kak? Kok ada X tidak sama dengan satu, terus X tidak sama dengan min satu. Ini tuh teman-teman adalah persyaratan ya. Jadi kalau di bagian penyebut nih, di bagian penyebut itu nggak boleh sama dengan nol, itu kan. X min satu kan ya, X min satu itu nggak boleh sama dengan nol. Kenapa? Kalau penyebutnya sama dengan nol, berapapun angkanya dibagi nol, maka menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak terdefinisi gitu ya. Nah, ini min satunya pindah ruas ya, min satunya pindah ruas, jadinya X tidak sama dengan satu. Jadi X tidak sama dengan satu itu untuk syarat yang ini. X tidak sama dengan min satu untuk syarat yang ini gitu. Begitu ya. Oke. Oh ya Kak, emang harus dikalinya sekawan Kak, bukan sekawan ya. Sekawan tuh beda lagi. Jadi bukan dikali sekawan, tapi ini menyamakan penyebutnya. Misalkan ya di sini penyebutnya per dua gitu ya, per dua. Oh berarti untuk menyamakan penyebutnya itu x min satu dikali dua gitu. X min satu dikali dua di atas kali dua juga gitu. Nah jadi kalau di sini dua dikali x min satu gitu ya. Oke. Izin jawab Kak, itu dari soal yang oranye tuh dapat dari mana Kak? Yang oranye itu yang mana? Ini ya, yang X plus satu per X plus satu. Ini menyamakan penyebutnya ya. Jadi kalau dalam operasi pengurangan pecahan atau penjumlahan pecahan itu perhatikan penyebutnya. Ternyata penyebutnya berbeda nih. Di sini X min satu, di sini X plus satu gitu. Makanya di bagian kiri kita untuk menyamakan penyebut kali X plus satu. Iya Pak. Hati-hati Pak. X min satu dikali X plus satu maka di atas juga dikali X plus satu gitu. Ayo diingat lagi materi penjumlahan sama pengurangan pecahan. Itu materi apa? SD ya? Ya, kan SD tuh gini, setengah dikurangi 3/4 misalkan ya. Nah, 3/6, janganlah 3/7 lah. Berarti kan di sini dikali 7, berarti di sini kali 7 juga. Terus di sini dikali apa? Dikali 2, di atas juga kali 2 kan gitu. Oke. Aman ya, teman-teman. Yang lain gimana? Aman? Dua ruas disamakan nggak, Kak? Iya. Kak, boleh on mic gak sih? Aku bingung ngetiknya. Boleh, silakan. Aksita. Silakan, aku izinkan. Kak, pas nyamain penyebutnya itu kan yang sebelah kiri itu kan Mm-mm. X min satu itu harus dikali X plus 2. Kok nggak sama gitu? Kok nggak X min satu kali X min satu gitu? Oh alah, kenapa nggak sama? Gini, teman-teman, untuk Iya. menyamakan penyebut ya, jangan jangan ke sini dulu deh. Aku kasih contoh yang sederhana. Misalkan ya, kita punya setengah ya, setengah dikurangi 1/3. Nah, kita lihat nih, kita bisa nggak mengurangi? Nggak bisa. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Di sini kan 2, di sini 3.
Gimana caranya? Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, berarti di sini itu kita kalikan 3 ya kan? 2 kali 3, maka di bagian pembilang juga kita kalikan 3. Terus di sini kita kalikan 2. Ya kan? Dapat dari mana? Ya ini. Di sini kan 2 ya. Kita kalikan 2. Pembilangnya juga kalikan 2. 1 kali 3 3 per 6. Ya kan? Dikurangi 1 kali 2 2 per 6. Nah, sekarang penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya udah sama, ya udah kita bisa ngitung 3 kurangi 2 yaitu 1. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Di sini X-1, di sini X+1. Nah, gimana cara menyamakan penyebutnya? Jadi di bagian kiri X-1 dikali X+1 gitu. Terus pembilangnya kali X+1. Terus di bagian kanan gimana? X+1 dikali X-1. Di bagian pembilangnya juga kali X-1. Gitu. Gimana? Tadi yang bertanya Aksita dapat dipahami atau masih bingung? Sudah Kak, sudah. Terima kasih. Ya Kak, kali silang sama aja kan Kak? Iya boleh juga. Kak, persyaratannya itu penting Kak? Persyaratannya itu penting ya. Ini apa namanya? Bagian penyebut itu nggak boleh sama dengan nol gitu ya. Jadinya X-1 nggak boleh sama dengan nol, berarti X tidak sama dengan 1. Jadi cuma apa namanya, kalau nggak dikasih ini, ya nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Cuman itu persyaratan untuk melengkapi aja. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Waduh, bentar minum dulu guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, paham ya? Oke, kata Kak Game juga paham. Ini, Kak Muiz dan Kak Rafael menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang sama. Nah, ingat ya, persamaan kuadratnya itu sama. Kak Muiz melakukan kesalahan mencatat suku konstan dan mendapatkan akar-akar -4 dan 1. Sedangkan Kak Rafael melakukan kesalahan mencatat koefisien X dan mendapatkan akar-akar -2 dan 4. Persamaan kuadrat sebenarnya ini apa sih gitu kan ya? Oke, persamaan kuadratnya kan sama ya, cuman di sini terdapat kesalahan nih. Kamu is di sini melakukan kesalahan mencatat suku konstan. Suku konstan, terus Kak Rafael mencatat koefisien X-nya yang keliru. Nah, perlu kita ketahui bentuk umum dari persamaan kuadrat itu apa? Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, siapa yang ingat? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu kan ya. Bentuk persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar, X1 sama X2. Nah, kan gitu kan ya. Nah, kemudian yang C ini adalah suku konstan. Yang ini itu koefisien dari variabel X. A ini adalah koefisien dari variabel X pangkat 2 gitu kan ya. Oke, sekarang kita coba dari Kak Muis dulu dah ya. Kak Muis, sebentar, aku tulis dulu. Ini gak apa lah ya, gak rapi. Kak Muis di sini itu dapatnya X1-nya itu -4, terus X2-nya itu 1. Oke, begini. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan apa? Kalau misal diketahui persamaan apa? Kalau diketahui akar-akarnya, jadinya X dikurangi X1 terus X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, kan gini kan ya. Kalau diketahui persamaan apa? Persamaan ini sih. Kalau diketahui kedua akarnya, terus kita mau mencari persamaan kuadratnya, itu rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ya tinggal kita kerjain aja. Jadinya X dikurangi -4 ya kan? -4. Nah, terus dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kan begini. Nah, yuk teman-teman sambil dicoba ya, sambil dicoba apa ambil oret-oretan dicoba kerjain. Di sini X+4 ya, X+4 dikali X-1. Nah, mengalikannya udah tahu kan ya, teman-teman. Ini materi apa? Persamaan kuadrat tuh materi kelas 10 ya. X+4 dikali X-1. X dikali X itu X kuadrat. Oke, terus X dikali -1 berarti min X, ya kan? Terus 4 dikali X berarti plus 4X.
Nah, kemudian 4 kali min satu min 4 sama dengan nol. Oke, terus kita hitung lagi, ada yang sama. Mana dah? Bentar, kok hilang sih? Nah, begini. Oke, kita lanjutin lagi. X kuadrat min X ditambah 4X. Min satu ditambah 4 berarti plus 3 ya. Plus 3X min 4 sama dengan nol. Nah, kan udah nih. Oh, ternyata persamaan kuadrat yang Kak Muis dapatkan ini adalah X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan nol gitu. Oke, sampai sini aman ya. Terus kita lanjut lagi. Sekarang kita coba cek nih yang punya si Rafael ya. Si Rafael, Rafael itu tadi akarnya min 2 sama 4. Oke, ini sama ya caranya teman-teman. X dikurangi min 2 terus dikali X dikurangi 4 sama dengan nol. Oke, teman-teman ada yang dapat nggak jawabannya? Di sini jadinya X plus 2 dikali X min 4. X plus 2, bentar ini di record ya. Oke, di record. X plus 2 dikali X min 4. Nah, di sini X dikali X itu X kuadrat. X dikali X kuadrat, terus X dikali min 4 itu min 4X, 2 kali X itu plus 2X, ya kan? Terus 2 kali min 4 itu min 8 sama dengan nol. Oke, nah terus kita hitung lagi, X kuadrat, min 4X ditambah 2X, min 4 tambah 2 berarti min 2X. Min 2X dikurangi 8 sama dengan nol. Nah, begini teman-teman. Jadi, persamaan kuadratnya itu, sebentar ya. Ini kita geser taruh di waktu tempatnya nggak cukup ya. Ya wis lah, gini-gini lah, nggak apa-lah. Terus yang di sini taruh di sini. Aku kecilin aja kali ya. Nah, begini. Oke, kita cek ya. Tadi kamu is di sini mencatat suku konstan ya kan, kesalahannya di suku konstannya. Suku konstan itu yang di sini ya teman-teman. Oh ternyata ini nih yang bikin salah nih. Oh ini yang salah min 4-nya. Nah gitu. Terus si Kak Rafael itu koefisien X-nya ya kan ya. Koefisien X-nya yang salah nih di sini. Nah berarti yang benar, persamaan kuadrat yang benar adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 8 gitu. Dikurangi 8 sama dengan nol. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya itu adalah yang B gitu. Udah ketemu teman-teman gitu. Gimana? Gampang kan sebenarnya kan? Cuma tinggal kita pahami lagi materinya. Iya, bener kan? Ya gitulah. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan nggak nih untuk soal yang nomor 3? Aman? Coba ditanyakan kalau misal udah aman kita lanjut lagi. Kalau sudah aman bisa kasih reaction ya, teman-teman. Katakan udah aman. Oke. Itu kok bisa jadi 3, Kak? Apa dari jawabannya? Mana? Ini. Kok bisa jadi 3? Ya gini, teman-teman. Kan kamu is dapatnya X kuadrat ditambah 3 X min 4 ya kan ya, sama dengan nol. Nah, yang kamu is ini, kesalahan mencatatnya itu di suku konstan. Nah, di bagian konstan itu atau konstanta, ya kan? Konstanta kan ini, min 4 ya. Nah, ini yang keliru gitu. Yang benar berarti X kuadrat ditambah 3X. Konstantanya berapa ya? Ya, konstantanya didapat dari Kak Rafael ini, ya kan ya. Dapatnya min 8 gitu. Karena Kak Rafael itu kesalahan mencatatnya di koefisien X-nya gitu. Begitu ya. Suku konstan itu nilai C-nya benar. Jadi C ini adalah suku konstan. Diingat-ingat ya, konstan atau konstanta. Oke, aman ya teman-teman? Oke. Em, Kak, X yang pangkat 2 itu namanya apa? X pangkat 2 ya X pangkat 2. Gini teman-teman, persamaan kuadrat ya. Dikatakan kuadrat itu dikatakan persamaan kuadrat itu kalau pangkat tertingginya pangkat 2 gitu. Jadi
X kuadrat itu adalah eh, representasi dari persamaan kuadrat. Intinya gitu. Kalau misalkan pangkat tertingginya pangkat satu atau X saja, berarti bukan persamaan kuadrat gitu. Rumus Bang kalau nggak salah. Oke, baiklah. Karena sudah jam 4, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk soal berikutnya, di sini materinya materi fungsi. Teman-teman harus ingat kembali tentang materi fungsi. Diberikan fx sama dengan x plus 1, 4x min 8, x plus 1 jika x-nya genap, 4x min 8 jika x-nya ganjil. Nah, terus kalau ada kayak gini nih, fungsi apa? Komposisi fungsi. Eh, jangan coret-coret ya, teman-teman. Aku capek mau ngapus, biar kita fokus belajar. Oke, kita lanjut lagi ya. Eh, fungsi komposisi ya, komposisi fungsi ya. Kalau ada F bundaran, F bundaran, F bundaran, F bundaran itu gimana? Kemarin masih ingat nggak materi fungsi yang kita udah belajar itu? Kalau ada F bundaran G, X ya kan? Kalau ada F bundaran GX berarti itu F GX. F GX. Nah, kan gini ya, teman-teman. Oke, nah berarti kalau F bundaran, F bundaran 2 itu berarti kita ambil yang paling belakang dulu. F bundaran F, bundaran F, terus F2, F2. Nah, ya seperti inilah ya. Gimana sih nulisnya? Ya ginilah. Oke, intinya gini. Berarti F2 nih, ya kan F2. F2 berapa ya? F2 karena X-nya itu 2 atau genap, jadinya kita pakai rumus X plus 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Nah, jadinya F2-nya ini itu nilainya adalah 3. Oke, perlu diperhatikan ya teman-teman, biar biar gak tanya-tanya terus lah. Nah, jadinya gimana? F bundaran F 3. Oke, jadi begini. Terus berikutnya, kita lanjutin lagi. F bundaran F, ya kan? F bundaran F, F3. F3. Sekarang kita perhatikan, 3. 3 itu masuknya ke ganjil. Nah, jadi kita pakai rumus yang ganjil. Jadi, F3 itu pakainya 4x min 8. 4 dikali 3, 4 dikali 3 dikurangi 8. 4 kali 3 itu 12. 12 kurangi 8 itu 4. Nah, jadinya F bundaran F4 gitu. F bundaran F, F3-nya diganti ke 4. Begitu. Nah, berikutnya apa? Lanjutin lagi, ya kan? Lanjutin lagi. Jadinya F, F4. F4. Nah, kita cari dulu F4-nya ini nilainya berapa ya? Karena di sini X-nya 4, 4 itu masuknya genap, jadinya kita pakai rumus yang X tambah 1. F4 sama dengan 4 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, kita dapat ya, F4-nya itu nilainya 5. Jadinya F, F4-nya itu 5, F5. Oke, ada lagi ternyata teman-teman. Kita lanjutin lagi. F5 ya kan ya. 5 itu masuknya ke ganjil. Jadi kita pakai rumus yang ganjil. Jadinya 4 dikali 5 dikurangi 8. 4 kali 5 itu 20. 20 kurangi 8 itu 12. Nah, ternyata sudah ketemu. Jawabannya adalah 12. Gitu. Gampang kan? Ya, ya gampang lah kalau kita harus mengetahui konsep dasar materi fungsi ya kan? Begitu. Ini apa nih rame-rame di kolom chat? Ya, bener ya, bener bener bener. 4x min 8 sama dengan 4 kali 5 min 8. Ya, bener. Oke, kata Bian udah aman. Yang lain gimana? Desta aman. Yang lain aman? Kalau aman kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui persamaan. Ah, apa nih? Ada yang lurus-lurus gini. Itu namanya nilai mutlak ya. Teman-teman masih ingat gak nilai mutlak? Nilai mutlak itu konsep dasarnya gimana? Ada yang mau unmik nggak?
Jadi, kalau misalkan kita punya nilai mutlak dari X ya kan, jangan jauh-jauh deh. Misalkan aku punya nilai mutlak 5, nilainya nih berapa? Nilai mutlak dari 5. Kata Ivana positif, kata Chan nilai yang negatif itu positif, nilai mutlak itu apapun hasilnya positif. Oke, kalau nilai mutlak 5 hasilnya 5. Kalau nilai mutlak dari min 5, nilai mutlak dari min 5 itu juga hasilnya 5. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya ketika ada sesuatu mau positif atau negatif, ketika dimutlakkan itu hasilnya 5 gitu ya. Nah, jadi dari konsep itu ada dua nilai ya kan? Nilainya bisa jadi X ketika nilai X-nya itu positif, lebih dari nol. Atau min X ketika ini lebih dari sama dengan nol ya, ketika X-nya itu kurang dari nol. Gitu ya. Jadi ada dua nilai. Nah, dengan konsep pemahaman seperti ini, kita bisa mengerjakan persamaan nilai mutlaknya. Di sini nilai mutlaknya ada dua ya, teman-teman. Ada N plus 5, ya kan? Dimutlakin, terus ada yang di luarnya. Nah, mengerjakannya gimana? Kerjain dari dalam terlebih dahulu. Ya, kita kerjain dari dalam terlebih dahulu. Nilai mutlak yang paling dalam itu adalah S5 plus 5. Eh, N plus 5. Oke, N plus 5 ini punya dua nilai. Punya dua nilai, yaitu N plus 5 ketika positif atau min dari N plus 5 ketika dia kurang dari nol. Ya, jadinya di sini min N min 5. Oke, N plus 5 ketika N plus 5-nya dia lebih besar ya, lebih dari sama dengan nol. Berarti N-nya lebih dari sama dengan min 5. Nah, terus ketika negatif, eh, ketika N plus 5-nya kurang dari nol. N plus 5 kurang dari nol, atau N-nya itu kurang dari min 5. Nah, begini ya. Oke, jadi ada dua nilai. Ini positif, ini negatif. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau misalkan N plus 5-nya itu positif, jadinya N plus 5 dikurangi 11, sama dengan 7. Ya kan? Jadinya N 5 dikurangi 11 itu min 6. Nilai mutlak dari N min 6 sama dengan 7. Nah, terus kalau yang negatif, kalau yang negatif itu min N min 5 ya, min N min 5 dikurangi 11 sama dengan 7, ya kan? Jadinya min N min N min 5 dikurangi 11. Min 5 kurangi 11 itu min 16 sama dengan 7. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di nilai mutlak yang terluar ya, yang terluar. Yang terdalam udah kita kerjakan. Ternyata ada lagi nilai mutlak n min 6 sama dengan 7 atau nilai mutlak min n min 16 sama dengan 7. Jadi ada dua ya, teman-teman. Kita kerjakan lagi. Oke, jangan jangan menyerah, kita kerjakan lagi. Jadinya sebentar. Untuk yang n min 6 sama 7 dulu. N min 6 sama dengan 7 ya, ini dulu. Jadi di sini dia mempunyai dua nilai. N min 6 itu punya dua nilai. Ketika n min 6 atau positif, ketika negatifnya min dari n min 6. Oke, terus berarti min n plus 6. Nah, begini ya. Ini kalau positif. Kalau positifnya berarti n min 6 lebih dari sama dengan nol. Jadi n lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kalau positif. Terus kalau negatif, itu ketika, eh wah ini gimana enaknya ya? Sebentar, aku pindahin dulu aja kali ya. Nggak cukup, Bang. Nggak cukup ininya. Nggak apa lah, gini aja lah ya, teman-teman. Nggak usah rapi-rapi. Oke, ini sebentar. Em,
Nah, begini saja. Ini ketika nilai n min 6-nya kurang dari nol ya kan? Nilai n min 6-nya kurang dari nol, jadinya n kurang dari 6. Nah, jadi ini kalau positif, ini kalau negatif. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau positif. Kalau positif berarti n min 6 sama dengan 7. Jadinya n sama dengan 7 tambah 6, yaitu 13. Kalau negatif gimana? Min n tambah 6 sama dengan 7. Nah, min n sama dengan 7 dikurangi 6, yaitu 1. Jadinya n-nya sama dengan min 1. Oke, jadi kita sudah dapat nilai n sama dengan 13, n sama dengan min 1. Apakah sudah selesai? Belum. Ini baru yang ini ya, ini baru yang ini. Kan kita masih ada ini. Nilai mutlak dari min n min 16 sama dengan 7. Oke, selanjutnya kita harus cari juga nilai mutlak dari min n min 16 sama dengan 7. Sama dengan 7. Oke. Ya, semoga teman-teman nggak bingung ya. Karena ini agak panjang ya. Yuk, kita lanjut lagi mencarinya. Nah, jadi nilai nilai mutlak dari min n min 16 itu mempunyai dua nilai ya kan? Bisa positif, bisa negatif. Oke, kita bikin lagi. Kalau positif artinya tetap ya min n min 16. Ini kalau positif berarti jika min n min 16 lebih dari sama dengan 0. Oke, jadinya min n lebih dari sama dengan 16, n kurang dari sama dengan min 16. Ini kalau positif ya, kalau syaratnya positif. Kalau misalkan syaratnya negatif, oke, berarti negatif dari min n min 16. Min n min 16. Jadinya min kali min kali min 6 plus ya, plus 16. Nah, ini kalau dengan syarat min n min 16-nya kurang dari 0. Nah, jadinya nanti kurang dari 16. Oke, berarti lebih dari min 16. Nah, ini kalau negatif. Oke, terus kemudian kita kalau positif ya. Kalau positif jadinya min n min 16, min n min 16 sama dengan 7, min n sama dengan 7 ditambah 16, yaitu 23. Jadinya n-nya sama dengan min 23. Oke, atau kalau misalkan negatif, berarti n plus 16 sama dengan 7. N plus 16 sama dengan 7. N sama dengan 7 dikurangi 16, yaitu min 9. Nah, berarti kita sudah dapat lagi dua nilai dari N-nya. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jumlah semua nilai N. Jumlah semua nilai N artinya ada min 23. Dari mana sih yang awal? Ada 13, ada min 1 ya. Ada 13 ditambah min 1, min 1 ditambah min 23 ditambah min 9. Nah, kita hitung ya. Em, min 1 min 9 itu min 10. 13 kurangi 10 itu 3. 3 dikurangi 23. Oke, berarti min 20. Nah, ternyata ketemu hubungannya antara P sama Q. P-nya itu min 20, Q-nya min 20. Jadi jawabannya P sama dengan Q. Begitu. Nah, itu tuh gak ada cara cepatnya, Kakak. Loh, emang gini konsepnya. Kalau mau cara cepet gimana? Mau pakai feeling gitu, ta? Pakai feeling, Kak, kalau waktunya mepet. Kancing baju aja, Kak. Apalah, apalah. Akhirnya setelah penantian 2 abad, oke.
Nah, jadi begitu teman-teman cara mengerjakan nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu punya dua nilai, positif sama negatif gitu. Nah, karena di sini nilai mutlaknya ada yang paling dalam sama ada yang di luar, jadinya yang mau nggak mau dihitung lagi gitu. Begitu ya. Oke, nanti coba dilihat lagi dah recordnya gitu kalau masih bingung. Kalau masih bingung lagi, ditanya di grup ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 6. Aman ya, teman-teman? Apakah akankah aku bisa tahun depan? Harus bisa lah ya. Nggak boleh pesimis, nggak boleh pesimis. Selagi belum mencoba, jangan pesimis. Di sini soal berikutnya ya, jika P sama dengan, nah teman-teman ingat nggak notasi kayak gini? Notasi kayak gini nih apa nih bacanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba on mic? Bacanya nih kayak gimana? P sama dengan, ini apa? X, X kurang dari nol, terus ada N kebalik nih, ya kan? Nah, ini teman-teman artinya himpunan, kata Celia, benar. Himpunan, betul ya. Jadi, bacanya itu adalah T ini mempunyai anggota X, ya kan? X-nya itu kurang dari nol dan ini lebih ke irisan ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, U itu gabungan, union ya kan, union. Kalau ini itu irisan ya. U kebalik itu irisan. X kuadrat dikurangi 2X min 15 sama dengan nol. X anggota X kurang dari nol, benar kata Zahwa. Oke, maka banyak himpunan bagian dari P adalah. Oke, berarti pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu. Kalau X kurang dari nol, itu anggotanya adalah dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Masih banyak ya kan? Nah, terus yang ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat itu bisa kita apa hitung atau cari X-nya dengan cara melakukan faktor pemfaktoran ya, teman-teman. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan nol kita faktorin. Oke. Jadinya X dikali X itu X kuadrat. 15 ini didapat dari berapa kali berapa ya gitu. Nah, kita cari nih berapa kali berapa hasilnya 15 dan dua angka itu yang dikalikan harus memiliki selisih atau dijumlahkan menghasilkan 2. Min 2 gitu. Kira-kira berapa? 5 kali 3 ya. 5 kali 3 itu 15 dan selisihnya nih itu 2. Terus kita pasang positif sama negatifnya. Kalau di sini positif, terus di sini negatif. 5 dikali min 3 itu min 15. Tetapi 5 dikurangi 3 itu plus 2, bukan min 2. Oh, berarti ini kebalik ya. Nah, jadinya di sini min 5, di sini plus 3. Coba kita cek lagi. Min 5 dikali 3 itu min 15. Min 5 ditambah 3 itu min 2. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadinya X min 5 sama dengan nol atau X plus 3 sama dengan nol. X plus 3 sama dengan nol. Oke, lanjut lagi. X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Nah, jadi ada dua nilai ya. Oke. Kemudian eh nilai yang ini itu 5 sama min 3. Tapi ingat, irisan ya, irisan itu harus keduanya. Ya, harus keduanya ya. Di sini syaratnya X-nya kurang dari nol. Nah, berarti X yang mana yang harus kita pilih? Yang min 3. Kenapa? Karena X-nya kurang dari nol. Nah, jadi nilai P-nya itu memiliki satu anggota doang, ya kan? X-nya itu cuma min 3 doang, gitu. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah himpunan bagian. Teman-teman masih ingat kan himpunan bagian? Ayo, kemarin, kemarin yang ding, yang les privat doang sih yang belajar himpunan. Oke, himpunan bagian ya, himpunan bagian. Masih ingat gak? Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya itu berada di himpunan lain, itu himpunan bagian. Nah, teman-teman harus ingat ya, itu ada yang namanya menghitung banyak himpunan bagian. Menghitung banyak himpunan bagian itu bagaimana?
Sebentar, aku coba cari ya, coba cari yang himpunan bagian. Nah, begini. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sudah ketemu. Nah, kita memanfaatkan segitiga Pascal. Tahu kan yang ini kan? Nah, jadi ini itu untuk menghitung atau mencari banyaknya himpunan bagian. Kalau misalkan anggotanya nggak ada, berarti himpunan bagiannya itu ada satu. Kalau misalkan anggotanya cuma satu, berarti himpunan bagiannya ada berapa? Ada ada dua. Ya kan? Kalau misalkan anggotanya nggak ada, himpunan bagiannya ada satu. Kalau anggotanya ada satu, himpunan bagiannya ada dua. Kalau anggotanya ada dua, himpunan bagiannya adalah satu ditambah dua ditambah satu. Jadi ada empat gitu. Nah, karena di sini anggotanya cuma satu, jadi himpunan bagiannya ada dua gitu. Ini ya. Set. Nah, coba diingat-ingat lagi. Waduh, dua. Oh, berarti himpunan bagiannya dua. Ya, benar. Gitu ya. Kenapa dua? Kenapa dua? Kalau misalkan ditanya ya, himpunan bagiannya apa aja nih? Ya kan, terdiri dari apa aja? Himpunan bagiannya terdiri dari, pertama, anggota kosong, ya kan? Terus kedua, yaitu min tiga. Nah, jadi ada dua, ya kan? Ada anggota kosong, ada min tiga. Begitu. Aman ya, teman-teman? Oke, ini baru soal kelima. Soal keenam ya. Udah 1 jam. Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjut lagi. Ada yang mau tanyakan nggak nih? Kata Kak Game paham. Oke, cuman Kak Game nggak join ya. Nggak join di Zoom kali ini. Aman Kak? Oke, siap. Kalau aman kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Soal nomor 7 tentang materi pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear ya kan? 3/4 X min 5 kurang dari satu dengan X lebih dari 5 lebih dari sama dengan 5 memiliki solusi dalam bilangan bulat. Ini materi kelas berapa ya? Kalau pertidaksamaan linear, itu materi kalau tidak salah kelas 10 semester 2 ya. Tapi tergantung kurikulum di sekolah kalian masing-masing. SMP ada kok, udah ada yang udah dipelajari SMP. Oke, kita lanjut lagi. 3/4 X ya kan berarti 3x/4 dikurangi 5 kurang dari satu. Bagaimana ya cara mengerjakan pertidaksamaan linear? Pertama-tama ini kan eh, ada min 5 ya. Kita coba pindahin aja min 5-nya. 3x/4 kurang dari satu ditambah 5. Oke, kemudian 3x/4 kurang dari satu tambah 5 itu 6. Habis itu, habis itu gimana? Untuk menghilangkan empatnya, kita kalikan 4 ya. Nah, atau kali silang ya. Boleh lah ya. Kali silang boleh, kali 4 boleh. Kalau dikali 4, di ruas kiri kali 4, maka di ruas kanan juga harus dikali 4. 3x/4 dikali 4, jadinya 3x. Kurang dari 6 dikali 4 itu 24. Oke, kemudian di ruas kiri masih tinggal 3x ya, 3 dikali x. Oke, berarti untuk menghilangkan 3, kita lakukan pembagian, dibagi 3. 3x dibagi 3 itu menjadi x, 24 dibagi 3 itu menjadi 8. Oke, jadi x-nya kurang dari 8. Terus dengan x lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau sudah begini, kalau pertidaksamaan itu pasti kita membuat garis bilangan. Ya kan, garis bilangan. Pertama, ada 5 ya. Ini syaratnya nih. Nah, ada 5 sama 8. Oke. Karena di sini lebih dari sama dengan 5, maka bulatnya kita arsir. Terus di sini nggak ada sama dengannya, nggak ada sama dengannya, nggak perlu kita arsir ya. Oke, X-nya kurang dari 8. Kalau kurang dari 8, maka panahnya ke kiri. X-nya lebih dari sama dengan 5. Maka kalau lebih dari sama dengan 5, panahnya ke kanan. Ya kan? Positif kan? Gitu. Nah, kemudian gimana? Ya, kita arsir daerah yang mencakup irisan dari keduanya. Ya kan? Yaitu daerah ini nih. Daerah ini. Nah, gitu ya. Berarti X-nya gimana? Himpunan X-nya
himpunan penyelesaiannya itu dari 5 apa X berada pada interval kurang dari sama dengan 5, ya kan? Dan kurang dari 8. Oke. Terus yang ditanya apa? Banyak solusi bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya yang mencakup nilai X-nya ini pada rentang kurang dari sama dengan 5 sampai 8. Berarti yang masuk itu apa aja? X-nya itu yang termasuk adalah 5 masuk enggak? 5 masuk ya. 5 ini termasuk karena dia sama dengan nih, ada sama dengannya. 5 masuk, terus 6, terus 7, terus 8 ini masuk enggak? 8 masuk enggak? Enggak masuk ya. 8 ini enggak masuk karena dia tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Maka dari itu banyak solusi bilangan bulatnya itu ada 3. Nah, berarti nilainya adalah P lebih kecil dari Q. 3 lebih kecil dari 4. Gitu. Ya, benar kata Chan. P kurang dari Q. Ini berapa soal please? Ada 15. Kebanyakan ya. Nanti lihat nanti ya. Kalau misal nggak cukup waktunya, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, aman nomor 7 teman-teman. Aman. Kalau aman kasih reaction ya. Kalau misal ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Jangan lupa, nanti habis kelas kalian isi form kehadiran ya. Karena nanti ini batch satunya udah mau selesai. Nanti kalian dapat sertifikat. Oke, sip-sip. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini materi apa? Materi eksponen ya. Ini mah gampang ya kan, easy nih. Ya dong. Ini ya, nilai bentuk dari 3 pangkat 13 dikurangi 3 pangkat 10 per 3 pangkat 11 dikurangi 3 pangkat 10. Nah, jadi kalau kayak gini tuh gimana ya ngerjainnya? Kemarin masih ingat gak nih? Kalau bentuk eksponen, ada pengurangan eksponen, ya. Ini tuh caranya teman-teman, kita perhatikan pangkat yang paling kecil ya. Kita pecah nih, 3 pangkat 13 itu menjadi 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 3. Ya, masih ingat ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. 10 tambah 3 kan 13. Oke, aman ya, dikurangi 3 pangkat 10. Nah, per yang di bawah gimana? Yang di bawah ya sama juga, teman-teman. Kalau 3 pangkat 11, oh kalau 3 pangkat 11 mah 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 1 gitu kan ya. 3 pangkat 1. Dikurangi 3 pangkat 10. Oke, begini. Kemudian gimana? Kemudian ada yang sama nggak? Kita lakukan sifat asosiatif ya. Ini 3 pangkat 10. Ini 3 pangkat 10. Nah, gimana kalau 3 pangkat 10-nya kita keluarin? 3 pangkat 10-nya kita keluarin. 3 pangkat 10. Oke, berarti di bagian di sini tinggal 3 pangkat 3 dikurangi. Di sini tinggal 1. Nah, coba kita cek dulu. 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 3 itu adalah 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 10 dikali min 1 itu adalah min 3 pangkat 10. Nah, sudah benar ya? Sudah sesuai? Oke, di bawah gimana? Sama aja. 3 pangkat 10-nya kita keluarin. Terus dikali, di sini tinggal 3 pangkat 1 dikurangi 1. Oke, habis itu ada yang sama nih, ya kan? 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 10 itu sama dengan 1 kan? Nah, udah habis ya. Sama dengan 3 pangkat 3 itu adalah 27. 27 kurangi 1 per 3 pangkat 1 itu 3 dikurangi 1. 27 dikurangi 1 itu nilainya adalah 26. 3 kurangi 1 nilainya itu adalah 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, jadi gampang mah ini soal eksponen ya. Jadi ketemu tuh jawabannya adalah 13. Semoga masuk surga ya Kak. Oke, amin. Ya, ini 13 ya. Benar-benar jawabannya 13. Oke, aman teman-teman untuk soal yang nomor 8. Aman, aman, aman. Kak, 3 pangkat 10 yang awal nggak bisa langsung dicoret ya? Nggak bisa dong, ya kan? Jadi ibaratnya gini, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena ini tuh masih bentuk terikat ya.
Ibaratnya teman-teman punya 2x nih ya kan. 2x dikurangi 5 ya kan. 2x kurangi 5 per x min 3 lah. Anggaplah gitu lah ya. X min 3. Nah, ini kan nggak bisa kita langsung coret karena dia masih bentuknya terikat sama pengurangan nih ya kan. Nah, kita nggak bisa langsung x-nya coret aja, ya nggak gitu kan ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih analoginya. Terus, lanjut Kak. Oke, bentar Abian. Aksita aman, oke ya, aman ya. Sip, kalau aman kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini terlihat mudah, teman-teman gimana pas ngerjainnya? Em, agak sulit ya. Kelihatannya mudah tapi sulit ya, teman-teman. Di sini ada sebuah penjumlahan. Form kehadirannya nanti ya, setelah akhir kelas ya, teman-teman. Aku kirim di grup ya. Teman-teman join grup aja. Jika A plus 1 sama dengan B plus 2 sama dengan C plus 3 sama dengan D plus 4 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah 5, maka A tambah B tambah C tambah D-nya berapa? Nah, ini tuh setipe dengan apa ya? Dengan jenis Simaui. Kalau teman-teman masih ingat ya, atau udah pernah tahu ya, ada soal Simaui itu yang mirip kayak gini. Dia penerapan dari sistem persamaannya. A plus 1 sama dengan B plus 2 sama dengan em, C plus 3 sama dengan D plus 4 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah 5. Nah, sebelum aku bahas, teman-teman ada yang tahu nggak caranya nih gimana? Ayo, ayo. Kejebak di soal 9. Iya, ini tuh kelihatannya mudah tapi sulit ya, teman-teman. Karena ada triknya sih sebenarnya. Ada yang bisa nggak? Ada yang mau coba jawab nggak? Jadi tuh teman-teman, kita nggak bisa langsung pakai ini doang. Kita harus melakukan sesuatu, yaitu kita bikin manipulasi. Nanti pindah ruas. Iya, sebelum pindah ruas teman-teman, jangan pindah ruas dulu. Kita harus membuat persamaan ini apa ya? Intinya dimanipulasi dulu lah. Ambillah contoh kita mau misalkan sama dengan X. Nah, boleh dong ya kan? Boleh-boleh aja. Berarti A plus 1 sama dengan X. Jadinya A sama dengan X min 1. Nah, terus habis itu gimana, Kak? Ya udah, yang lain juga apa namanya? Yang lain juga begitu. Sebentar ya. Astaga. Sebentar. Lanjut lagi. Terus em, sebentar ya. Ini agak agak delay nih dia aku. B plus 2 sama dengan X. B sama dengan X dikurangi 2. Terus C-nya gimana? Sama lagi. C plus 3 sama dengan X. C sama dengan X dikurangi 3. Terus yang D ditambah 4 sama dengan X. D sama dengan X dikurangi 4 gitu. Nah, terus yang terakhir itu diketahui A ditambah B ditambah C ditambah D ya kan sama dengan 5. Nah, coba nih A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah 5 sama dengan X. A-nya berapa? A-nya itu kita langsung ganti teman-teman. X, atau jangan ganti dulu lah. Ya kan? A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan X dikurangi 5. Gitu kan? Nah, berikutnya gimana? Berikutnya kita harus tahu dulu nilai X-nya ya. Kita harus tahu dulu nilai X-nya. A-nya itu adalah X min 1. Ditambah B-nya itu X min 2. Ditambah C-nya itu X min 3. Ditambah X-nya min 4. Ditambah apa, sama dengan X min 5. Nah, selanjutnya X ditambah X ditambah X ditambah X itu ada 4X. Min 1 min 2 min 3 min 3 min 3 min 6 min 6 min 4 min 10. Oke, sama dengan X min 5. Kemudian kita jadiin 1, 4X, X-nya pindah jadi min X sama dengan min 5 ditambah 10. Jadinya 3X sama dengan 5, X-nya sama dengan 5/3. Nah, udah ketemu, ya kan? eh Ketemu nggak? Ketemu nggak? Iya, jadi jawabannya adalah 5/3. Begitu. Siapa yang nggak kepikiran kalau caranya begini?
X min 2, X min 3, bener ya? Oke. Ada yang mau tanyakan nggak nih dengan caranya? Sudah ketemu teman-teman. Jadi A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan X min 5. Siapa sangka kan? Oke. Aman? Ada yang mau tanyakan? Kalau misal bingung bilang aja. Aman, oke. Nah, ini mirip sama soal si Maui. Kalau si Maui itu bedanya dia eksponen sama logaritma sih. Bukan pakai ini. Ini masih masih gampang ini. Oke, jangan jauh-jauh Pak, jangan jauh-jauh dulu lah. Kita belajar yang selevel dengan UTBK dulu ya. Nanti kalau sudah apa agak-agak bisa, baru tuh kita coba soal-soal mandiri ya. Entah simak, utul dan sebagainya. Untuk soal nomor 10 nih ya kan. Soal selanjutnya ini soal nomor 10. Misalkan garis Y sama dengan MX tambah B merupakan bayangan dari garis X min 3Y plus 11 sama dengan 0. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, nilai M ditambah B sama dengan berapa? Nah, ini materi apa ya? Ini tuh materi pencerminan atau transformasi geometri. Transformasi geometri itu mempunyai ciri-ciri apa? Mempunyai jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada translasi, pergeseran, ada rotasi, perputaran, ada pencerminan atau refleksi, ada dilatasi, perbesaran gitu kan ya. Teman-teman udah pada diajarin belum di sekolah tentang materi pencerminan? Nah, udah ya? Udah gak sih? Udah, oke. Harusnya udah bisa. Bentar ya, aku minum dulu teman-teman. Agak seret nih tenggorokan. Oke, kita lanjut lagi. Min 2, Kak. Wah, udah ada yang dapat ya. Di sini teman-teman, kalau ada dua titik X, Y, kemudian kita cerminkan, kita lakukan pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu apa ya? Ada yang masih ingat belum? Ada yang ingat? Gini, kalau kita punya koordinat, misalkan X, Y ya, misalkan nih punya titik nih di sini X, Y, X, Y, pencerminan. Bayangin teman-teman lagi apa berdiri di depan cermin ya. Di sini pencerminannya itu terhadap sumbu X. Oke, anggaplah sumbu X-nya ini sebuah cermin. Kalau teman-teman gini, analoginya ya, analoginya. Ini cermin ya, ini cermin nih. Kalau teman-teman berdiri di depan cermin, berdiri di depan cermin sejauh 5, misalkan sejauh 5 meter, maka bayangan yang dihasilkan itu juga 5 meter juga gitu. Nah, bayangan yang dihasilkan maka juga jauh gitu. Maka dari itu, kalau teman-teman semakin dekat ke cermin, maka bayangannya itu makin besar juga kan. Kalau semakin jauh, bayangannya makin mengecil gitu. Nah, sumbu X ini sebagai cermin. Artinya, ketika teman-teman berdiri, ya kan, ada titik nih di depan cermin sejauh ini, ya kan, Y, sejauh Y, maka bayangan yang dihasilkan itu juga sejauh Y. Nah, tetapi di sini bedanya negatif ya, karena dia ada di bawah dari sumbu X gitu. Nah, maka dari itu, titik yang dihasilkan, bayangan yang dihasilkan adalah X-nya gimana? X-nya tetap positif, ya kan? Y-nya yang negatif. Oh, alah, berarti kalau kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, itu bayangan yang dihasilkan ada di titik X, min Y. Nah, konsepnya seperti itu ya. Oke, udah ingat belum? Udah ya. Nah, maka dari itu, bayangan dari X atau X aksen itu adalah X, bayangan dari Y atau Y aksen itu adalah min Y. Nah, maka dari itu, Y-nya sama dengan min Y aksen. Nah, habis itu gimana? Bayangan apa? Bayangan dari garis apa? Garis awalnya adalah X min 3Y ditambah 11 sama dengan 0. X min 3Y tambah 11 sama dengan 0. Nah, habis itu yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusi. X-nya
sama dengan X aksen. X-nya kita ganti X aksen. Terus min 3, Y-nya itu sama dengan min Y aksen. Ya kan? Nih. Yang ini Y sama dengan min Y aksen. Oke, berarti Y sama dengan min Y aksen. Ditambah 11 sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan ya, biar paham nih materi persapa pencerminan ya. Nah, kemudian X aksen min 3 dikali min Y aksen, min kali min jadinya positif. Plus 3Y aksen ditambah 11 sama dengan 0. Oke. Nah, maka dari itu bayangannya adalah X ditambah 3Y ditambah 11 sama dengan 0. Ini bayangannya teman-teman, persamaan bayangannya. Ya kan? Awalnya X min 3Y plus 11 sama dengan 0, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, itu bayangan garisnya adalah X plus 3Y plus 11 sama dengan 0. Gitu. Kemudian apa nih? Garisnya itu berbentuk Y sama dengan MX ditambah B. Oh, berarti yang perlu kita lakukan menyesuaikan dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah B. Disesuaikan ya, teman-teman. Jadinya 3Y sama dengan X-nya pindah nih. Min X, min 11, ya kan? Kemudian ini masih ada 3Y. Berarti dibagi 3. Oke, berarti jadinya min 1/3X, ya kan? Ini kan dibagi 3 dikurangi 11 juga dibagi 3, min 11 dibagi 3. Nah, bentuk ini kan sudah sama dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah B. MX ditambah B. Nah, selanjutnya buat nentuin M sama B-nya gimana? Ya udah, M-nya itu bernilai min 1/3, B-nya bernilai min 11/3. Gitu. Kalau yang ditanya M plus B, maka M ditambah B sama dengan min 1/3 ditambah min 11/3. Nah, biasanya kalau negatif gini, ya kasih kurung ya, jangan lupa. Oke, ini kan penyebutnya sama ya, ingat ya, dalam penjumlahan pecahan, kita lihat penyebutnya, kalau penyebutnya udah sama, ya udah aman ya, jadinya per 3. Min 1 plus min 11. Plus ketemu min itu min 1 dikurangi 11 itu jadinya min 12. Min 12 dibagi 3. Min 12 bagi 3 yaitu min 4. Nah, jadi jawabannya adalah min 4 gitu. Udah ketemu. Begitu ya, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk materi soal nomor 10 nih? Bukan min 2 ya jawabannya. Jawabannya adalah min 4. Oke, kasih reaction dong kalau yang udah paham. Kalau sudah aman, bilang kurang kali 2. Gimana bisa gitu? Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanyakan ya? Kalau misal bingung, bilang ya, teman-teman. Terus selanjutnya, nomor 11. Tiga bola diambil dari sebuah kotak yang berisi tiga bola merah dan dua bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya dua bola merah dan satu bola putih, dan PB itu menyatakan peluang kejadian dari B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, teman-teman masih ingat gak tentang materi apa? Kaidah pencacahan ini? Peluang ya, peluang ini. Tiga bola diambil dari sebuah kotak yang berisi tiga bola merah dan dua bola putih. Nah, analoginya gini teman-teman. Ada kotak, ya kan? Ada kotak, ada tiga bola merah sama dua bola putih. Nah, dari tiga bola merah sama dua bola putih ini mau diambil tiga bola ya, tiga bola. Nah, oke. Terus apa yang kita lakukan? Ya, kita lihat ini. Misalkan B-nya menyatakan kejadian terambilnya merah, dua bola merah dan satu bola putih gitu. Nah, kejadiannya berapa gitu ya? Kita ingat dulu.
rumus dari peluang. Rumus dari peluang adalah banyaknya kejadian atau NA. Oke, aku langsung menyesuaikan ya. Kalau di sini PB, ya kan? PB, peluang sama dengan banyaknya kejadian dari B dibagi ruang sampelnya, yaitu NS. Nah, apa bedanya NS sama NB? NB di sini adalah kejadian terambilnya dua bola merah dan satu bola putih. Kalau sampelnya, kejadiannya adalah ngambil tiga bola dari berapa banyak? Dari lima bola yang ada gitu. Nah, berarti NB-nya itu kan mau ngambil dua merah, dua dan satu putih. Nah, kita cek nih, kira-kira pakainya kombinasi atau permutasi. Ada yang tahu nggak? Kombinasi atau permutasi? Ya, silakan boleh boleh live nih. Permutasi atau kombinasi, teman-teman? Kata Chan pakai permutasi. Kalau yang lain ada yang jawabannya beda? Ini pakainya apa? Salah, teman-teman. Pakainya kombinasi. Kenapa pakainya kombinasi? Karena tidak memperhatikan urutan atau posisi. Gini, kita mau ngambil bola ya kan ya? Mau ngambil bola, ngambil tiga bola dari semua bola, dari lima bola ya udah gitu. Pokoknya ngambil tiga bola, entah bola merah yang A itu keambil duluan, entah bola merah yang satunya keambil belakangan, itu kan sama-sama bola merah, nggak ada bedanya, ya. Nah, kalau permutasi itu urutan atau posisi itu penting gitu. Makanya memperhatikan posisi. Oke, jadinya pakai kombinasi ya. Aku rasa kalian paham ya teman-teman. Oke, di sini dua merah dan satu putih. Mau ngambil dua merah, merahnya ada berapa? Ada tiga. Dari tiga bola merah, mau ngambil dua bola merah dan dari dua bola putih, mau ngambil satu bola putih. Dibagi ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah dari semua bola, tiga merah tambah dua putih, yaitu ada lima, mau diambil tiga bola. Nah, begini rumusnya teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian tiga kombinasi dua. Tiga kombinasi dua. Ingat kan rumusnya kombinasi? Kemarin banget tuh yang kita pelajari di kelas ya. Tiga kombinasi dua, berarti tiga faktorial dibagi tiga kurangi dua, ya kan? Tiga kurangi dua faktorial dikali dua faktorial. Dikali dua faktorial. Nah, kemudian 3 dikali 2 faktorial, 2 faktorial coret berarti 3, 3 kurangi satu, wah 3 dibagi satu faktorial itu hasilnya 3. Nah di sini 3 kombinasi 3 2 yaitu 3 dikali kombinasi 2 1 yaitu 2 ya. 3 dikali 2 dibagi kombinasi 5 3. Kombinasi 5 3, 5 kombinasi 3 berarti 5 faktorial. 5 faktorial terus dibagi 5 kurangi 3 ya kan? 5 kurangi 3 itu 2 faktorial. Terus dikali 3 faktorial. Nah, terus kemudian em, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial yang dicoret. 5 kali 4 itu 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. Nah, berarti 3 kali 2 per 10. Jadi peluang apa PB-nya itu ya, peluangnya adalah 3 kali 2 6 6 per 10 gitu. 6 per 10. Jadi PB-nya adalah 6 per 10. Nah, berarti hubungannya antara P sama Q, nilai dari P-nya lebih besar dari nilai Q-nya gitu. 6 per 10 lebih besar dari 3 per 10 gitu. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya, teman-teman. Ya, benar. Kata Ivana, Abian sama Chan. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ada yang masih dibingungkan nggak? Udah nempuh materi ini kan, menempuh materi kaidah pencacahan sama peluang di sekolah. Kalau belum, kemarin kan udah kita apa kakak adain kelas ya, kaidah pencacahan sama peluang. Oke, ini tinggal 4 soal ya teman-teman.
Tapi udah mau malam, sepertinya sampai di sini saja. Untuk soal berikutnya, dilanjut kapan ya? Ya, ntarlah menyusul. Gimana? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk pembahasan soalnya sampai soal nomor 11 saja. Oke. Kalau nanti malam bisa sih sebenarnya. Nanti malam cuman agak malaman biasanya aku. Next trigonometri Kak. Aman Kak semuanya? Oke. Recordnya nanti di mana ya? Recordnya ada di YouTube. Nanti aku share kok linknya di grup. Cek aja di grup ya.